Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bimbingan skripsi karena ada mahasiswa yang ingin segera seminar proposal. Di sana kelihatan yang serius-serius. Ada Mbak Vika, Mas Krisna, Mbak Pinda, dan ini kalau ini bimbingan Pak Farid. Ini Pak Farid. Halo Pak Farid. Itu ada Hadita dan semuanya juga dalam rangka untuk bimbingan skripsi, yaitu segera sempro. Ayo kita lihat satu persatu apakah mereka siap sempro betul atau tidak. Sini seminar proposal, karena ini adalah semester 7, targetnya mereka segera selesai dan segera menikah. Oke. Bagaimana, sudah siap semuanya? Ini ditanya, sudah siap? Betul? Siap. Siap, oke. Pertama saya mau bertanya ke Winda deh. Winda, bagaimana? Dirimu sudah berapa persen persiapan seminar proposal? 80. 80? Alhamdulillah. Kamu ngangkat apa sih? Mengenai peran relawan demokrasi. Oke, diperlihatkan sini, relawan demokrasi ya. Iya. Relawan demokrasi, jadi dirimu mau mengangkat tema tentang pemilu, pilkada. Iya. Pilkada 2020 Di mana itu? Surabaya. Surabaya. Yang diangkat para relawan demokrasi. Iya. Apa pentingnya relawan demokrasi diangkat? Karena relasi sendiri kan dibentuk karena atau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan. Tapi faktanya di pemilihan 2020 ini sudah ada relasi, tapi kenaikannya sangat tidak signifikan. Jadi hanya 0,23% dan itu masih terbilang sangat. Jadi guys, Mbak Winda itu mengangkat relawan demokrasi. Jadi meskipun dia kehidupannya bukan politisi atau bukan yang suka politik, tapi karena ada relawan demokrasi. Sebetulnya di Surabaya apa sih masalahnya kalau relawan demokrasi itu? Masalah yang kamu angkat? Menanyakan bagaimana perannya dan juga mengapa tidak ada kenaikan secara signifikan. Nah, ini kan sepertinya kan bertanya, ingin mencari tahu mengapa ada relawan demokrasi menghabiskan uang begitu cukup, tidak hanya sedikit ya, banyak tentunya, tetapi di Surabaya partisipasi pemilihnya kurang. Wah, itu Mbak Winda. Sekarang kita yang kedua. Kelihatannya kalau Mbak Winda sudah siap untuk tempur seminar proposal ya? Insya Allah harus siap. Harus siap, jadi dia sudah harus siap. Sekarang Mas Krisna. Mas Krisna mau ngata apa? Angkat tentang misa online di masa pandemi. Misa online di masa pandemi ya. Memang Mas Krisna ini adalah orang yang sangat religius. Dilihat dari wajahnya saja orang yang sangat religius kan, sehingga temanya misa online. Tapi yang kita pertanyakan pertama, mana laptopnya? Di mana laptopnya kok tidak diperhatikan? Apakah sudah hafal semuanya? Belum, Pak. Ketinggalan di rumah, Pak. Ketinggalan di rumah. Mas Krisna, kalau ketinggalan di rumah itu harus mau bertanggung jawab. Dirimu mau segera sempro atau tidak? Segera sempro, Pak. Segera sempro. Segera sempro. Selanjutnya kalau tidak membawa laptop akhirnya Membantu teman-teman. membantu teman-teman. Jadi meskipun hari ini kena marah, tapi niatnya baik nih ya, membantu teman-teman Mbak Winda sama Mbak Vida. Mbak Winda, apakah merasa terbantu oleh? Karena saya tidak bisa mengaplikasikan Oh, secara penuh. Bisa terbantu. jadi Mas Krisna meskipun tidak membawa laptop, membantu Mbak Winda untuk aplikasi Mendeley. Sudah dibantu tadi ya? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah dibantu. Sekarang Mbak Vida, apa judulmu? Peran orang tua bekerja dalam pendampingan pembelajaran anak selama pandemi di Gajungan.
peran orang tua bekerja dalam pendampingan pembelajaran anak selama pandemi di Gayungan. Apa ini menariknya? Karena kan lagi pandemi ya Pak, jadi anak-anak yang belajar itu kurang perhatian dari orang tuanya. Apalagi ini fokus saya tuh untuk mengambil peran orang tua yang bekerja, yang punya anak SD. Kelihatannya Mbak Vida ini orang yang perhatian pada anak-anak ya, padahal ngomong sosiologi. Maksudnya Mbak Vida kan orang sosiologi. Kalau melihat di Gayungan, apakah ada hal yang berbeda dibanding tempat lain, Mbak Vida? Kalau di Gayungan sendiri itu banyak anak-anak SD-nya di sekitar kampung Gayungan sendiri. Jadi banyak anak SD tapi kekurangan perhatian dari orang tua. Jadi anak-anak SD itu banyak orang tuanya itu ada yang bekerja, full bekerja gitu. Jadi orang tua pada saat pandemi ini kan sedang diuji. Bahasa begitu Mbak Vida ya? Memiliki peran. Perannya menjadi bahkan ganda ya. Bagi kalian yang menjadi orang tua pasti akan merasa pusing. Begitu Mbak Vida ya? Ketika melihat anak-anaknya dalam suasana pandemi harus selain fokus kepada pekerjaannya, khususnya ibu-ibu kalian, tentunya juga memperhatikan pada anak, bahkan teknis. Mbak Vida mempunyai keinginan untuk meneliti hal itu. Tetapi Mbak Vida, kalau melihat sepintas, apakah yang terjadi di Gayungan ada perbedaan dengan yang terjadi di tempat lain? Atau Mbak Vida pengen fokus di Gayungan saja? Apa yang menariknya? Kalau itu kurang tahu sih Pak. Kalau saya ingin fokusnya ke Gayungan aja, karena yang di sekitar Gayungan itu ada 3 sekolah. Oh, ada 3 sekolah. Ada 3 sekolah dan itu di kampung saya itu kebanyakan orang tuanya bekerja semua. Orang tuanya bekerja semuanya. Oh, itu di kampungnya Mbak Vida. Bagaimana Mbak Vida supaya bisa menjadi orang netral dalam penelitian ini? Kan itu di tempat sendiri. Coba tampilkan. Di dalam proposalmu itu adalah Mbak Vida sebagai peneliti yang netral. Iya Pak. Saya akan mencoba untuk menjadi peneliti yang belum terlalu memahami kampung itu. Oke, jadi begini, Mbak Vida, supaya menjadi peneliti yang netral adalah bagaimana Mbak Vida dalam proses penelitian ini memposisikan sebagai peneliti yang bisa memastikan para ibu-ibu ataupun anak-anak atau bahkan para guru itu pada posisi yang tidak ada vested interest dengan Mbak Vida. Jadi dipastikan mereka semuanya itu seakan-akan orang yang tidak ada hubungannya meskipun sebetulnya kenal dekat, sehingga nanti dalam proses mengambil data sampai menganalisis itu betul netral. Apakah Mbak Vida bisa melaksanakan itu? Iya, bisa Pak. Oke, sekarang kalau Mbak Vida sudah bisa melaksanakan, jadi Mbak Vida siap untuk sempro ya. Ini hari ini kita bisa dikatakan selesai dan langsung didaftarkan sempro ke Pak Kaprodi ya. Insya Allah siap. Oke, jadi kita lihat aja di laptopnya ini sempronya ditampilkan Mbak Vida. Itu. Ini dijelaskan Mbak Vida satu persatu. Nah, ini judul saya. Peran orang tua bekerja dalam pendampingan pembelajaran anak selama pandemi di Gayungan, Surabaya. Lalu latar belakang saya. Itu latar belakang pendahuluan, latar belakang. Di situ menampilkan apa? Bagaimana suasana dunia pendidikan dan realitas yang ada di Gayungan, Ya, begitu? Terjadinya pandemi. Setelah pandemi. Lalu dapat beberapa sekolah dasar di kawasan Gayungan yang menerapkan sistem belajar daring. Salah satunya ada SD Gayungan, SD Ma'arif NU Nurul Huda, dan SDN Gayungan 2. Terus terjadi banyak perubahan yang signifikan dari pembelajaran daring itu di Gayungan yang menimbulkan beberapa kesenjangan antara guru, siswa, dan orang tua. Coba langsung ke rumusan masalah. Kita lihat
kita lihat di rumusan masalah Mbak Vida, karena itu merupakan pintu pembuka dari proses penelitian ini. Kita lihat bagaimana rumusan masalahnya. Bagaimana peran orang tua yang bekerja dalam pendampingan belajar anak sekolah dasar selama pandemi di Gayungan? Oke, jadi poinnya adalah bagaimana peran orang tua yang bekerja dalam pendampingan pembelajaran anak sekolah dasar selama pandemi di Gayungan. Jadi guys, jelaskan, meskipun memang fokusnya pada Gayungan, sebetulnya juga meneliti di tempat lain, tetapi supaya lebih mendalam proses penelitiannya di Gayungan. Coba kita lihat miliknya Mbak Winda. Apakah milik Mbak Winda sampai kepada rumusan masalah itu bisa menampilkan hal yang menarik juga? Ayo kita lihat miliknya Mbak Winda. Pertama di rumusan di judul dulu Mbak Winda. Oke. Peran gimana judulnya? Peran relawan demokrasi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Surabaya pada Pilwali tahun 2020. Langsung kepada rumusan masalahnya coba. Di sini rumusan saya. Ini gimana rumusan masalahnya itu? Pertama, mengapa tidak terjadi kenaikan secara signifikan angka partisipasi masyarakat Kota Surabaya pada Pilwali 2020? Dan yang kedua adalah bagaimana kinerja relawan demokrasi di Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kota Surabaya pada Pilwali tahun 2020. Intinya mempertanyakan, yaitu mengapa tidak terjadi peningkatan atau tetap sama saja di Kota Surabaya pada Pilkada 2020, karena meskipun ada relawan demokrasi. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Resikonya memang Mbak Winda nanti akan berhadapan dengan relawan demokrasi, tetapi hal yang baik adalah bisa memberikan kebaikan untuk negara. Apakah Mbak Winda siap untuk hal itu? Mbak Winda, apakah siap untuk menghadapi dua permasalahan tersebut? Karena dari awal sudah memilih judul ini, jadi harus siap dengan konsekuensinya. Jadi guys, Mbak Winda siap untuk menerima konsekuensi tersebut. Gak apa-apa kan? Kalau ini teman-teman lagi, yang lain itu masih bimbingan di bawah bimbingan Pak Farid. Jadi ada Mbak Mega yang sekarang fokus, dia orang Anjo. Kemudian Ferry itu siapa namanya Ferry itu? Vero. Juga ini juga lagi bimbingan, ada Hatita ini dia masih proses, dia agak malu-malu sembunyi. Nyapa dulu. Wah. Kalau sampingnya itu Mbak Yuris sudah sempro ya kemarin ya? Sudah sempro, alhamdulillah. Selanjutnya Melinda sudah mau sempro juga? Sudah. Alhamdulillah. Ini yang terakhir Mbak Dinda, sorry sampai lupa ya. Mbak Dinda juga sudah sempro? Sudah. Oke, alhamdulillah. Jadi guys, di bawah bimbingan Pak Farid juga sudah banyak yang sempro. Jadi semoga pada sore hari ini mereka yang ada di sini, kecuali Mas Krisna, itu sudah bisa daftar sempro. Ini adalah proses bimbingan skripsi yang saling membantu antara mahasiswa. Di gambar ini terlihat Vida dibantu oleh Krisna. Sebetulnya Krisna pada hari ini paling dapat kena marah besar karena tidak membawa peralatan, maksudnya laptop dan lain-lainnya, tetapi malah disyukurin oleh Vida sama Winda karena merasa terbantu untuk proses pengerjaan. Apakah betul Mbak Vida? Ya betul, Krisna sangat membantu saya. Oke, jadi dukamu menjadi manfaat.
kita lihat bagaimana ini adalah mulai pagi tadi, dan proses pengerjaan Pak Frida selalu dibantu. Yang tadi sudah dibantu oleh Krisna. Betul Mbak Winda tadi dibantu? Betul. Jadi posisi Mas Krisna sangat membantu hari ini ya? Alhamdulillah Krisna sangat membantu meskipun dia tidak membawa laptop dan kena marah dari Pak Agus. Bisa mengarah ke Jakarta instrumental. Kalau ini adalah tim yang lain, Mas Feril, Atita sama Far Nah, kalau itu Tamara. maka nanti subjek penelitiannya benar menerima PKH ya. PKH Semoga mereka semuanya lancar. Semoga bermanfaat, semoga memotivasi kalian semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.